Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Yulianto Rahman. NIM 2002 30 10 15, kelas 4C Agroindustri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil daripada PPT kelompok kami, yaitu kelompok 3, di mana PPT kami yang berjudul Struktur dan Komposisi Tanaman Jagung. Baik, langsung saja. Yang pertama, A. Struktur tanaman jagung pakan, di mana struktur tanaman jagung pakan itu ada, pertama ada akar. Sudah kita tahu pasti akar adalah yang jenis seperti berserabut yang tumbuh menyebar ke samping dan bawah. Panjang akar jagung adalah sekitar 25 cm. Yang kedua ada batangnya. Batangnya berbentuk silindris, tidak bercabang, tidak berlubang, dan tidak berruas-ruas. Diameter batang tanaman jagung adalah sekitar 3-4 cm. Jadi diameternya 3-4 cm. Sedangkan tingginya bervariasi tergantung varietas atau tergantung jenis jagungnya apa. Namun pada umumnya tinggi jagung sekitar 0,6 sampai 3 meter. Selanjutnya yang ketiga ada bunga. Jadi bunga jagung ini termasuk dalam tanaman berumah satu, maksudnya yaitu ada bunga jantan dan ada bunga betina yang berada di dalam satu tanaman. Bunga jantan disebut dengan staminet. Bunga jantan terdiri dari serbuk sari, sekam kelopak atau glumae, sekam tajuk atas pale, sekam tajuk bawah lema, dan kantong sari. Sedangkan bunga betina berada di bagian daun ke-6 atau ke-8 dari bunga jantan. Bunga betina terdiri dari sel telur yang dilindungi cervel atau tangkai kepala putih. Cervel ini berbentuk panjang seperti rambut dan merupakan bagian yang kita kenal sebagai rambut jagung. Rambut jagung ini bisa tumbuh sekitar 30 sampai 30,5 cm. Lalu yang keempat ada tongkol. Tongkol atau bonggol jagung muncul dari ruas batang yang tumbuh menjadi tunas. Satu tanaman jagung bisa menghasilkan satu atau lebih tongkol jagung. Dalam satu tongkol jagung tersusun sebanyak 200 sampai 400 biji jagung. Lanjut yang B, usia tanam dan kebutuhan nutrisi dalam setiap fase pertumbuhan tanaman jagung, baik pertumbuhan secara generatif maupun vegetatif, baik dari tahap persiapan lahan hingga panen. Jadi waktu tanam yang baik adalah di tegalan ditanam pada permulaan musim hujan sekitar bulan September sampai November, atau saat musim hujan hampir berakhir sekitar bulan Februari sampai April. Penanam bibit hingga panen jagung membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Selain durasi tanam hingga panen, jagung juga memerlukan beberapa syarat tanam yang harus terpenuhi agar bisa tumbuh dan menghasilkan panen jagung yang baik. Fase-fase pertumbuhan jagung itu ada 11. Yang pertama ada fase kecambah. Sudah paham betul fase kecambah ini, yaitu yang fase pembibitan awal atau benih lah. Yang kedua ada fase F3 sampai F5. Itu artinya adalah jumlah daun terbuka sempurna 3 sampai 5. Jadi daunnya sudah ada 3 sampai 5. Kurang lebih sekitar jagung berumur 10 sampai 18 hari. Dihitung setelah berkecambah. Jadi akar seminal yaitu akar yang tumbuh ketika benih jagung berkecambah. Sedangkan akar nodul adalah akar yang terus tumbuh di dalam tanah untuk penyerapan air dan nutrisi. Jadi saat fase F3 dan F5 itu muncul akar seminal dan akar nodul.
Lanjut yang ketiga ada fase F6 sampai F10. Berarti artinya daunnya sudah terbuka 6 sampai 10. Kurang lebih itu saat jagung berumur 18 sampai 35 hari. Dihitung setelah berkecambah juga. Akar sudah tumbuh dengan cepat, bunga jantan juga mulai tumbuh, dan perkembangan tongkol jagung baru dimulai. Pada fase ini perlu melakukan pemupukan agar kebutuhan nutrisi tanaman jagung terpenuhi. Keempat ada fase F11 sampai F18. Jadi yang terbuka adalah 11 sampai 18. Fase ini kurang lebih umur jagung 33 sampai 50 hari. Itu sama saja. Intinya harus diperbanyak nutrisi pemberian pupuk. Fase FT atau fase berbunga jantan. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 45 sampai 52 hari. Tandanya dimulai dengan cabang terakhir bunga jantan sebelum bunga betina muncul. Tanaman jagung juga mulai menyebarkan serbuk sari. Dan keenam ada fase R1 atau silking. Fase ini diawali dengan munculnya rambut dari dalam tongkol. Jadi fase R ini sudah mulai rambut di dalam tongkolnya tadi. Fase ini terjadi setelah 2 atau 3 hari dari fase FT. Serbuk sari akan jatuh di rambut tongkol yang masih segar dan membutuhkan waktu sehari untuk membentuk bakal biji. Biji-biji itu. Rambut tongkol juga akan semakin panjang tiap harinya. Fase R2 atau blister. Fase ini diawali sekitar 10 sampai 14 hari setelah fase R1 yang R1 tadi. Ditandai dengan rambut tongkol yang kering dan berwarna gelap, biji jagung sudah mulai nampak dan berwarna putih, tongkol juga semakin sempurna. Selanjutnya ke-8 ada fase R3 atau masak susu. Fase ini terjadi sekitar 18 sampai 22 hari setelah fase R1. Biji jagung sudah mulai sedikit menguning. Jadi biji sudah mulai menguning, gak putih lagi. Pada fase ini tanaman jagung jangan sampai kekeringan karena akan menurunkan ukuran dan jumlah biji. Jadi harus disiram dan diberi pupuk terus. Jadi lanjut fase ada ke-9 fase R4 atau dog. Fase ini terjadi sekitar 24 sampai 28 hari setelah fase R1. Biji jagung mulai mengering. Nah, setengah lunak, belum mengeras sepenuhnya. Ke-10 ada fase R5 atau pengerasan biji. Sekitar 35 sampai 42 hari setelah fase R1. Biji sudah mulai terbentuk dengan sempurna dan ada air dalam jagung juga menurun setengahnya. Dan yang terakhir ke-11 ada fase R6 atau fase masak. Fase ini sekitar 55 sampai 65 hari setelah fase R1. Pada fase ini biji jagung yang terbentuk sudah semakin turun kadar airnya dan sudah kering dan benar-benar mengeras. Nah, itulah fase pertumbuhan tanaman jagung dimulai dari tunas sampai biji jagung siap panen. C. Komposisi akhir dari tanaman jagung pakan. Jadi jagung pakan itu komposisinya sebagai berikut. Mempunyai 70% karbohidrat, 10% protein, dan 5% lemak. Kandungan pati lebih dari 60 sampai 80%. Akan mudah dicerna karena kandungan serat kasar relatif rendah. Pati jagung mengandung xanthofil yang berfungsi untuk meningkatkan kepekatan warna kuning pada kaki dan kuning telur ayam. Jagung juga mempunyai kandungan lemak yang tinggi sekitar 3%. Terus kandungan pati. Komposisi amilosa dan amilopektin di dalam biji jagung terkendali secara genetik. Secara umum, baik jagung yang mempunyai tipe endosperma
gigi kuda atau den maupun mutiara jenisnya. Mengandung amilosa 25-30% dan amilopektin 70-75%. Namun jagung pulut atau voximizin dapat mengandung 100% amilopektin. Suatu mutan endosperma yang disebut amylose extender atau AE dapat menginduksi peningkatan nisbah amilosa sampai 50% atau lebih. Gen lain, baik sendiri maupun kombinasi, juga dapat memodifikasi nisbah amilosa dan amilopektin dalam pati jagung. Jadi itu tadi kandungan patinya bermacam-macam ya. Selanjutnya ada protein. Protein yang ada di dalam jagung itu terkonsentrasi pada lembaga terdiri atas 5 fraksi, yaitu fraksi albumin, globumin, dan nitrogen non-protein berturut-turut adalah 7%, 5%, dan 6% dari total nitrogen. Fraksi prolamin larut di dalam 55%. Isopropanol dan isopropanol dengan merekap totanol atau Me sebesar 52% dari total nitrogen. Prolamin 1 atau zen 1 larut di dalam 55%. Isopropanol merupakan konsentrasi terbesar, yaitu 42% dan 10%. Lainnya adalah prolamin 2 atau zen 2 fraksi glutein 2 sebanyak 8%, diekstrak dengan larutan alkalin pH 10 dengan 0,6% Me. Sedangkan glutein 3 sebesar 17% diekstrak dengan buffer yang sama namun ditambah 0,5% sodium deodosil sulfat. Sisanya sekitar 5% adalah residu nitrogen. Jadi lumayan banyak kandungan-kandungan di dalam tanaman jagung pakan yang sudah saya jelaskan. Baik, sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.